Hari itu 18 Oktober 2024. Saat orderan taksi online yang saat ini saya geluti masih terasa sepi atau tidak banyak mendapat orderan. Kebetulan hari itu saya sedang santai di sebuah warung kopi dan gorengan. Biasa menikmati secangkir kopi dan beberapa potong gorengan sambil menunggu orderan masuk. Saya kemudian dihubungi via telepon WA oleh teman saya di salah satu komunitas otomotif di kota Banjarmasin. Assalamualaikum bang, posisi abang di mana sekarang? Sibuk nggak bang dalam beberapa hari ke depan? Isi dari teman saya yang bernama Ahmad saat sesaat saya mengangkat sambungan telepon. Oh iya, info dulu ya teman-teman. Ahmad ini memang profesinya sebagai driver ambulan di sebuah organisasi relawan pemadam kebakaran di kota Banjarmasin. Waalaikumsalam Mat. Biasa Mat, masih di wilayah kota Seribu Sungai dan kota Intan. Hehe. Ya kayak biasa Mat, kegiatan sebagai driver online ya sibuk gak sibuk. Ada apa gerangan nih? Ahmad Jamaluddin, anaknya Pak Usman. Hai, jawabku. Ya elah bang, gak usah bawa-bawa Pak Usman kenapa sih? Keselak biji nangka tar, tuh kakek-kakek. Jawabnya, gini bang, aku ada tugas nih, ambil kotak hitam di kargo bandara. Mau dibawa ke Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Kebetulan, ini di pos udah dibagi masing-masing tugas. Yang biasa nemenin aku, dia dapat tugas jaga pos. Untuk waspada karhutla, sambungnya. Oh iya, sedikit penjelasan bagi yang belum tahu kotak hitam, itu adalah peti jenazah ya. Biasa kami menyebutnya kotak hitam. Waduh Mat, kayaknya aku ngerasa aroma-aroma perlu kernet nih. Budget berapa Mat? Jawabku dengan bercanda. Idih, abang, pamali ngomongin budget. Adalah bang, mau ya bang, nemenin aku. Soalnya jalan ke sana aku belum hafal medan. Kan abang sering tuh dulu nyetrika jalur sana. Jawab Ahmad. Nyetrika? Kau kira aku ibu-ibu Mat? Lagian seumur-umur aku belum pernah Mat bawa mobil ambulan. Apalagi jenazah yang dibawa. Atut ih. Jawabku setengah ngeri. Ya elah bang, 50-50 deh. Dari total komisi di luar makan dan bensin ya. Please bang, iseng ini kalau aku sendirian doang. Ucap Ahmad setengah merengek. Oke deh. Emang kapan Mat? Ucapku. Hari ini bang, sekarang aku jemput ya. Ucap dia. Jabang bayi Mat. Seriusan sekarang? Emang dah, anak Pak Usman ini agak lain. Dadakan bener Mat. Jawabku kaget. Lah, bawa Pak Usman lagi. Abang ini lucu. Ya kali, tuh jenazah pesan pre-order disamain nama orderan online. Aku juga baru dapat infonya dadakan bang, makanya aku gak ada persiapan. Ucap Ahmad. Bukan gitu Mat, tapi ya udahlah, kamu jemput aku di rumah aja ya. Ini aku pulang, naruh mobil, sekalian bawa baju ganti dan pamit sama anak istriku. Oke abang ganteng. Jawabnya langsung mematikan telepon. Sempro si Ahmad, ganteng lidat dari sedotan, gumamku. Lantas aku segera pulang ke rumah untuk menaruh mobil dan pamitan. Singkat cerita, aku pun pamitan dan pergi bersama anak Pak Usman. Mat, emang jenazah ini meninggalnya kenapa? Sakit? Jauh bener segala naik pesawat? Tanyaku pada Ahmad. Aku juga gak tahu bang, jawab Ahmad. Oh, emang landing jam berapa Mat pesawatnya? Kalau sesuai schedule sih jam 1 siang bang. Sekarang jam 12. Ya paling selesai bongkar dan administrasi sekitar jam setengah 3-an lah. Jawab Ahmad. Widih, hafal bener kamu Mat. Sering kamu jemput kayak beginian? Sering banget bang. Ya semoga aja gak delay ya bang. Lah emang pernah delay? Ya namanya ngikutin operasional pesawat bang. Kali aja pilotnya mampir dulu di warung kopi, ngopi bareng Gatot Kaca di atas sana. Jawab Ahmad malah bercanda. Kamu ya Mat, tak pites kepalamu. Kutu kali main pites. Bang, kita isi bensin dulu ya.
biar tenang. Soalnya katanya di daerah sana susah cari pom bensin. Bener emang bang? Oh iya, setauku di Kalimantan Tengah emang agak susah sih cari pom bensin. Kalaupun ada, minyaknya yang gak ada. Bang, ini kita bagi duluan ya. Tadi keluarga almarhum udah transfer ke ketua organisasi, dan ini jatah kita. Untuk minyak kita dikasih jatah PP 700.000 bang. Cukup gak ya? Terus ini uang makan dikasih 500. Terus uang jasa dikasih 2 juta bang. Sesuai kesepakatan kita bagi 2, oke? Ucap Ahmad menjelaskan. Wih mantep. Minyak 700 kebanyakan itu. 500 juga cukup kali Mat. Makan juga kebanyakan Mat. Bisa makan enak itu di resto mahal. Nah bagianku 1 juta ya Mat. Ku ambil dulu nih. Minta rela, minta halal, minta redo. Keburu kamu tilep tar. Nilep kagak berkah bang. Singkat cerita, kami pun sampai di terminal kargo airport Samsudir Nur Banjarbaru dan menunggu info selanjutnya. Yah bang, pesawatnya delay lagi. Belum tahu jam berapa landing ini, ucap Ahmad yang mengagetkanku. Waduh Mat, bisa berangkat malam di jalan ini kita. Ke Muara Teweh tuh kurang lebih 10 jam loh Mat, jawabku cemas. Ya mau gimana lagi bang, berarti bener nih, si pilot minum kopi dulu di atas, ngobrol bareng Gatot Kaca, berbincang tentang kondisi negara, ucap Ahmad malah bercanda. Prak! Sebuah botol air mineral kupukulkan ke jidatnya yang sudah seperti lapangan sepak bola. Aduh bang, bercanda juga ih, jawabnya sambil mengelus jidat. Kamu lagian masih sempet-sempetnya bercanda. Kamu tahu nggak, perjalanan ke Muara Teweh yang bawa manusia hidup aja udah serem tahu nggak? Apalagi ini bawa mayat. Ahmad Jamaluddin, ucapku gregetan. Nah itu bang, kan biasanya abang bawa yang masih hidup. Resek kan pasti. Mabuk darat lah, muntah lah, dan lain sebagainya kan. Nah ini kita bawa orang mati, malah lebih tenang dong. Gak ngeluh juga kalau kita ngebut. Terus nabrak lubang berjalan. Lubang di jalan, jawab Ahmad cengengesan. Hambulah, sakarmu Mat, jawabku letih. Karena jika dilanjutin sampai lebaran kuda, malahan aku yang ikut stres kalau ngomong sama manusia setengah. Tahu apaan lah setengahnya? Idih, ngambek, cepet tua bang. Tar Mbak Nur pindah ke lain hati, ucapnya menghibur. Akhirnya setelah habis setengah bungkus rokok, air ion 2 botol dan mineral 1 liter dihabiskan. Tidak terasa jam 5 sore, peti mati itu diserahkan kepada kami selaku petugas ambulan. Peti kayu berlapiskan plastik urep bertuliskan nama jenazah beserta kota tujuan rumah duka itu dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang telah hampir setengah hari parkir dan berjemur di lapangan parkir terminal kargo bandara. Untung aja tuh mobil gak berubah warna jadi hitam. Singkat cerita, kami langsung menuju pintu keluar dan mencari musola untuk sholat asar sebentar. Setelah selesai sholat asar, si Ahmad mulai bertingkah lagi. Bang, karena abang yang tahu rute ke sana, tar sampai Amuntai, abang yang bawa ya. Mulai sini biarin aku yang bawa. Abang kalau mau tidur, tidur aja dulu, ucapnya. Idih, kampret. Enak di elu gak enak di gua itu mah. Amuntai belum separohnya. Kamu bawa sampai Kota Ampah. Terus tar kita mampir makan di sana. Abis itu aku yang bawa, ucapku. Oke. Gelarku banyak amat sih di kamus kata-katamu bang. Ya sesuai namamu. Hari sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dan kami baru masih di sekitar Binuang. Kami pun akhirnya singgah di sebuah masjid di Binuang untuk sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kami melanjutkan perjalanan dan tidak lupa memberikan update informasi lokasi kepada keluarga almarhum. Sekitar pukul 11 malam, kami tiba di kota Amuntai dan kembali singgah untuk istirahat sebentar sekalian sholat isya. Nah, di sini mulai kejadian-kejadian aneh. Saat kami ingin menuju ke mobil untuk perjalanan, ada seseorang terlihat sedang duduk di bemper besi depan mobil. Maaf mas, kami ingin melanjutkan perjalanan.
karena kami harus cepat mengantarkan jenazah yang ada dalam mobil, ucap Ahmad kepada sesosok lelaki yang menggunakan kemeja putih dan celana kain hitam. Seperti tidak mendengarkan, sosok lelaki itu masih saja duduk tanpa menghiraukan keberadaan kami di sana. Mas, maaf, masnya kalau mau istirahat, mending di pelataran masjid itu. Lebih enak mas, bisa baringan, ucapku kemudian. Pehe kuluku, ucap dia yang kurang lebih seperti itu. Gak tahulah apa maksudnya. Maaf mas, apa ya? Tanyaku. Pehe kuluku. Kembali diucap itu sambil bangkit dan berjalan ke pinggir jalan mengarah ke arah kota. Apaan sih? Aneh banget tuh orang ya Mat, ucapku. Bang, kok aku jadi merinding ya? Ucap Ahmad. Jangan aneh-aneh lah Mat, perjalanan masih jauh ini, gak usah nakut-nakutin dah, ucapku. Serius bang, jadi gak enak perasaan nih aku. Ahmad Jamaluddin bin Usman, gak usah aneh-aneh, gua tinggal ke Banjarmasin juga loh di sini, ucapku kesal. Dah, jangan bang. Ya udah dah, yuk kita lanjut. Tapi bener ya, tar sampai Ampah, abang yang bawa, ucap Ahmad. Suara sirine panjang mengisi ruang pendengaranku, memecah keheningan dan gelapnya jalanan malam. Tidak terasa akhirnya kami sampai di Ampah dan makan malam di warung makan langganan teman-teman travel. Menu yang selalu aku pesan adalah empal gentong. Ajib banget rasanya. Dan sesuai kesepakatan, setelah makan dan melanjutkan dari kota Ampah ke Muara Teweh, giliran aku yang membawa. Baru saja melanjutkan perjalanan dan sambil menghabiskan sebatang rokok, si Ahmad bin Usman udah lelap dalam tidurnya, mana ngorok lagi. Dikala aku sedang fokus mengemudikan mobil, dari belakang terdengar suara, "Shh, pehe kuluku." Aku lantas mematikan sirene untuk lebih fokus mendengarkan suara yang berasal dari kabin peti jenazah. Dan di saat sirene dimatikan, memang masih terdengar rintihan seseorang. Pehe kuluku. Gak tahu apa artinya. Dan seketika itu aku merasakan seluruh bulu kuduku berdiri dan menebal. Di saat bersamaan, tercium aroma seperti campuran daun pandan, mawar, dan gaharu. Tidak ingin hilang fokus, aku kembali menyalakan sirine ambulan dengan volume sedang. Ketika mobil mulai memasuki daerah desa Patas, tiba-tiba ban belakang mobil kempes. Aku lantas membangunkan Ahmad untuk menanyakan peralatan ganti kunci dan menanyakan apakah ada ban serep. Mat, bangun Mat. Ini bocah tidur udah kayak apaan, susah dibangunin, mendengkur lagi. Mat, ban mobil kempes no, kunci roda dan dongkrak di mana? Terus ban serep ada nggak? Aku membangunkan Ahmad dengan menggoyang-goyangkan badannya agar dia terbangun. Apaan sih bang? Baru juga ngeliat, jawab Ahmad sambil meregangkan tubuhnya dan menguap. Ngeliat apaan? Udah 2 jam perjalanan, ngorok lagi, jawabku kesal. Itu kunci roda sama dongkrak di mana? Terus ban serep ada nggak? Aku kembali bertanya. Bentar bang, bentar. Masih ngumpulin nyawa, belum pada nyatu ini. Bentar bang. Prot. Ahmad menggeliat dan diakhiri dengan buang gas beracun. Jancok. Maaf bang, kelepasan, jawab Ahmad cengengesan. Cepet buruan, di mana dongkrak dan kunci rodanya? Tanyaku lagi setengah kesal. Apaan bang? Kunci roda. Emang kenapa bang? Tanya Ahmad. Si bocah kampret, dari tadi gua tanyain berkali-kali, kagak mudeng, ucapku seraya mengunyel-unyel kepala Ahmad. Ya elah bang, namanya juga lagi ngumpulin nyawa kan tadi. Ini baru ngumpul semua, jawab Ahmad. Bentar bang, harusnya sih ada, disimpan di belakang. Tapi, ucap Ahmad terjeda.
Tapi apaan, Mat? Tapi ban serepnya ada nggak ya? Dan kalaupun ada, itu bannya kondisi siap pakai nggak ya? Ucap Ahmad. Astagfirullahaladzim. Ucapku pasrah menghadapi manusia setengah dewa kayak si Ahmad. Hehe, sabar bang, aku cek dulu ya. Ucap Ahmad sambil peringas-peringis. Bang Tama. Ucap Ahmad setengah berteriak. Kenapa, Mat? Mana kunci roda dan dongkraknya? Aku menghampiri Ahmad dan bertanya. Hehehe. Si Ahmad malah peringas-peringis. Kenapa kamu, Mat? Kesurupan? Ih, amit-amit bang. Gini bang, alhamdulillah bang, ini sudah menjadi takdir Allah bang. Jadi gini, ucap Ahmad terjeda karena mulutnya kusumpal dengan gumpalan tisu. Gak usah peringas-peringis kamu, Mat. Jangan bilang kunci rodanya gak ada, terus ban serepnya juga kempes. Ucapku. Kunci rodanya ada, tapi dongkraknya gak inget bawa. Kemarin habis dipakai buat dongkrak mobil pemadam bang. Kalau masalah ban serepnya gak kempes kok bang. Cuman aku lupa kemarin udah aku pasang ke mobil pemadam. Dan ban mobil pemadam kemarin lupa aku tambal. Ucap Ahmad dengan santai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ahmad. Aku cuma bisa geleng-geleng dan terduduk lemas di trotoar. Cepat sana, kamu laporan sama keluarga almarhum. Bilang bahwa kita ada sedikit kendala di desa Patas, sedang diatasi. Perintahku kepada Ahmad. Di saat aku sedang mencoba untuk memberhentikan mobil yang lewat, sekedar hanya ingin pinjam ban serep beserta kunci dan dongkraknya, tiba-tiba terdengar seperti ada yang mengetuk kayu. Suara berasal dari dalam kabin peti jenazah. Sedangkan aku dan Ahmad duduk di trotoar di belakang mobil sambil merokok. Suara apaan tuh, Mat? Tanyaku. Udah bang, jangan penasaran. Udah biasa itu mah. Ucap Ahmad santai. Mang, kada usah mengganggu pian. Ini nah, baik kawani kami atau bantuin kami nah. Ban bocor, kami juga hendak lakas mengantar pian sampai ke rumah. Tapi bila pian ganggu tarus kami, pancangan lawas kita sampai. Ucap Ahmad berbicara sendiri dengan bahasa Banjar. Kalau logatnya sih nggak logat Banjar ya. Dan ajaibnya, suara ketukan itu hilang. Dan alhamdulillahnya, ada mobil pick up carry angkutan karet menyinggahi kami. Assalamualaikum om. Kenapa mobilnya om? Tanya driver pick up tersebut setelah turun dari mobil dan menghampiri kami. Waalaikumsalam. Iya nih mas, ban kita bocor. Sedangkan ban serep dan kunci-kuncinya kami lupa bawa. Ucapku menjelaskan. Astagfirullah, kok bisa om sampai ketinggalan? Jawab driver pick up itu. Sebut saja namanya Kang Maman. Iya nih, gara-gara kadal gurun satu ini nih. Ucapku sambil menunjuk Ahmad. Hehe, gak apa-apa om. Ini saya pinjamkan ban serep sama kunci dan dongkraknya ya. Memang om mau antar kemana? Ucap Kang Maman. Tapi om, kalau boleh tahu, emang mau arah kemana? Tanya Kang Maman lagi. Kami mau ke Muara Teweh. Kalau masnya kemana? Jawabku dan bertanya balik. Pas kalau gitu om, aku mau ke Bintang Ninggi. Nanti besok setelah agak siang ketemuan di pasar dermaga aja om. Kalau mau kembalikan ban serepnya. Ucap Kang Maman. Dan akhirnya masalah ban terselesaikan sementara. Dikarenakan saat itu kondisi jalan basah karena baru saja di daerah tersebut diguyur hujan, perjalanan kami sedikit agak lambat. Dan pada sekitar 3 pagi waktu Kalimantan Tengah, kami tiba di desa Kandui. Karena mataku udah gak kuat lagi, akhirnya aku tepikan mobil di depan Masjid Kandui. Aku pun beristirahat meski hanya 20 menit. Di dalam tidur, aku bermimpi bertemu dengan orang yang duduk di bemper depan mobil pada saat kami berada di Amuntai. Dia menemuiku dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kepala bagian belakang pecah dan mengeluarkan darah. Dia berucap, "Terima kasih, kamu sudah membantuku.
sampaikan kepada keluargaku bahwa aku telah mengikhlaskan semuanya dan berikan semuanya kepada keluargaku. Sampaikan juga kepergianku jangan diiringi dengan pesta. Aku sudah berislam. Aku ingin kepergianku dilaksanakan dengan cara Islam. Begitu ucapannya. Dan kemudian aku terbangun karena Ahmad membangunkanku. Bang, ucap Ahmad membangunkanku. Apaan sih, Mat? Baru juga ngeliat bentar. Maaf bang, coba dengerin dah. Ada yang nangis dan sambil mengucap syahadat bang. Coba dengerin, ucap Ahmad berbisik. Dan benar saja, kalimat syahadat ku dengar sebanyak 3 kali. Entah yang Ahmad dengar berapa kali saat aku sedang tertidur. Maha besar Allah, Mat. Kita lanjut aja, Mat. Sekitar 40 menit lagi juga sampai, ucapku pada Ahmad. Gaslah, sampai sana kira-kira ada warung ketupat kandangan gak ya bang? Ucap Ahmad sambil mengelus perutnya. Ya Allah, Mat, otakmu tuh isinya makanan aja. Ada, Mat, ntar kita kesana setelah antar ini almarhum, ucapku. Manusia bang, masih bisa lapar. Kalau udah kayak yang di belakang, udah gak mikir lapar lagi bang, ucap Ahmad. Singkat cerita, sekitar jam 4:50 kami sampai di rumah duka. Di sana sudah banyak sekali warga yang mungkin ingin melayat. Namun sebagian dari mereka tidak seperti warga muslim karena terlihat dari berpakaiannya. Dan pada saat aku, Ahmad dan warga lainnya ingin meletakkan peti jenazah ini ke dalam rumah, sudah disiapkan semacam wadah jenazah seperti prosesi kematian umat Nasrani, dan terpampang foto almarhum di depan peti yang telah disiapkan oleh keluarga almarhum. Aku pun terkejut. Foto itu mirip sekali dengan orang yang kami lihat di Masjid Amuntai dan yang hadir di mimpiku. Aku mencoba melihat secara pasti, apakah benar foto yang terpajang itu adalah orang yang sama yang kami temui di Masjid Amuntai. Mat, bisikku pada Ahmad. Iya, kenapa bang? Mat, kamu ingat sosok laki-laki yang di Masjid Amuntai? Coba deh, kamu lihat foto itu. Mirip gak sih? Ucapku. Mana bang? Oh iya bang, mirip bang. Kalau hal-hal yang kayak gini sih gak asing bagiku bang. Seringkali aku menemukan hal-hal seperti ini, ucap Ahmad. Dari penuturan Ahmad, aku semakin yakin bahwa sosok yang difoto dengan sosok yang kami temui di Masjid Amuntai dan yang hadir di mimpiku itu adalah orang yang sama. Mungkin saja itu jin korin yang menemuiku untuk menyampaikan berita kepada keluarganya melaluiku. Aku lantas memberanikan diri untuk mencari keluarga almarhum, entah istri, ibu, bapak, atau saudara dan kerabat almarhum. Maaf pak, apakah bapak ini keluarga almarhum? Ucapku kepada sosok bapak-bapak yang mengenakan celana kain dan kemeja hitam lengkap dengan beberapa aksesoris Dayak. Iya nak, saya ini bapaknya almarhum. Ada apa ya? Jawab beliau sopan namun penuh kesedihan. Maaf pak, apakah saya boleh minta waktu bapak sebentar? Ada hal yang harus saya beritahukan, ucapku. Kemudian bapak tersebut mengangguk dan mengajakku ke pelataran samping yang di hadapannya terhampar kebun karet dan kandang babi di sisi kirinya. Ada hal apa nak? Ucap bapak itu setelah mempersilahkan aku duduk di atas kursi kayu dengan ukiran-ukiran yang indah. Maaf sebelumnya pak, dan saya turut berduka cita atas kepergian putra bapak. Begini pak, tadi sewaktu saya sedang dalam perjalanan ke sini, saya sempat mengantuk dan menepi sebentar di depan Masjid Kandui. Dan ketika saya sedang tertidur, saya bermimpi bertemu dengan sosok laki-laki yang secara kebetulan mirip dengan almarhum putra bapak. Dalam mimpi itu, putra bapak menghampiri saya dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan beliau berucap kepada saya
agar menyampaikan pesan kepada keluarganya, yaitu beliau telah mengikhlaskan segalanya dan menyerahkan segalanya kepada keluarga. Entah saya kurang paham segalanya itu apa, mungkin Bapak yang lebih mengetahuinya. Dan yang kedua, beliau tidak ingin diadakan pesta akan kepergiannya. Dan yang terakhir, beliau ingin dikebumikan secara Islam karena beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau sudah berislam. Ucapku dengan gugup. Almarhum memiliki beberapa bidang tanah kosong yang sangat luas, nak. Beberapa kebun karet dan sawit yang sangat luas. Itu semua dia peroleh dengan penuh kerja keras, mulai dari dia lulus SMP. Dia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan karena kerja kerasnya itulah, dia memiliki beberapa bidang tanah dan kebun, termasuk kebun karet di hadapan kita dan beberapa ternak babi yang ada di kandang pojok sana. Ucap bapak itu dengan penuh haru dan terisak. Bapak, coba lihat ke sini dulu, teriak seorang ibu-ibu dari dalam rumah. Kenapa, Ma? Kuciak kayak itu kada baik depan orang-orang, bentak bapak kepada seorang ibu-ibu. Itu, kenapa anakku dibungkus pakai kain? Model kayak guling aja anakku, Pak, ucap ibu itu. Yohanes telah berislam, Ma. Yohanes tadi datang ke mimpinya anak ini sambil menunjukku. Yohanes telah berislam dan ingin dikebumikan secara Islam. Yohanes juga telah menyerahkan dan mengikhlaskan segala yang dia punya ini ke kita semua, Ma, ucap bapak itu dengan meneteskan air mata. Kada kawa, Pak. Anakku kada kawa masuk Islam. Dia ini anakku satu-satunya, Pak, ucap tangis ibu dari almarhum. Sudah lama, ini kemauan Yohanes. Mungkin dia telah menemukan jati dirinya dan Tuhan telah menjadikan dia sebagai orang istimewa untuk menghadap Bapa di surga, ucap bapak almarhum menenangkan istrinya. Ya Tuhan, lihat teh, Yohanes menangis dan wajahnya seperti tersenyum, ucap seorang gadis belia bergaun putih panjang. Ya Tuhanku, Yohanes, kenapa kau ini? Apakah kau sudah senang dan bahagia di sana? Ya sudah, ibu dan bapak kau akan turuti kehendak kau, ucap ibu almarhum sambil menangis. Tolong kau panggilkan Pak Haji, minta beliau bawa sekalian murid-murid mengaji beliau untuk menguruskan jenazah Yohanes secara Islam, perintah bapak almarhum kepada seorang pemuda. Selang 30 menit, akhirnya Pak Haji yang dimaksud datang bersama mungkin lebih 50 orang berbusana muslim dan berkopiah. Assalamualaikum, ucap Pak Haji ketika tiba di depan pelataran rumah. Salam Pak Haji, ucap bapak almarhum, dan kemudian keduanya berbincang. Terlihat sang bapak tidak kuasa menahan tangis dan terlihat juga Pak Haji menenangkan bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang hadir di rumah duka ini, bersama ini saya menyampaikan atas permintaan dari keluarga almarhum bahwa almarhum Yohanes akan kita kebumikan secara Islam. Dan untuk itu saya bersama para santri hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian untuk membantu proses pemakaman secara Islam. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin ikut mengantarkan ke peristirahatan terakhir almarhum, kami persilahkan ikut juga tidak apa-apa. Dan berdasarkan Islam, demi kebaikan almarhum, jika ada hal hutang piutang yang ada sangkutannya kepada almarhum, dapat menghubungi dan bermusyawarah kepada keluarga almarhum. Jikapun ada kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja yang pernah dilakukan almarhum semasa beliau hidup, mohon dengan kelapangan hati untuk dapat memaafkannya, ucap Pak Haji kepada orang-orang yang hadir di rumah duka.
Kemudian prosesi pengurusan jenazah pun dilakukan. Jenazah dimandikan ulang dan dikafankan kembali. Nah, ketika jenazah mulai diangkat setelah dimandikan dan ingin dikafankan, aku sempat melihat wajah almarhum dan bagian kepala almarhum. Ternyata benar, wajah almarhum dalam keadaan seperti tersenyum dan aroma wangi menyeruak ke segala penjuru ruangan. Masya Allah, insya Allah almarhum husnul khotimah, ucap Pak Haji. Setelah dikafankan, jenazah dibawa ke masjid sekitar untuk disolatkan. Di luar dugaanku, ternyata banyak orang yang menyolatkan almarhum. Hampir satu isi masjid itu full diisi oleh orang-orang yang mungkin mengenal beliau. Aku menduga mungkin semasa hidupnya almarhum adalah sosok orang yang baik dan sangat disegani oleh warga sekitar. Setelah selesai disolatkan, tepat pukul 11, almarhum lalu dikebumikan di pemakaman muslim sekitar. Setelah semuanya selesai, saya dan Ahmad berpamitan kepada keluarga almarhum dan orang-orang yang hadir di sana. Maaf Bapak, Ibu, kami izin pamit pulang ke Banjarmasin, soalnya takut kemalaman, ucapku sopan berpamitan kepada bapak dan ibu almarhum. Hadang nak. Kok dihadang? Makasih nak, Pian sudah mengantarkan jenazah putraku sampai di sini. Dan sesuai amanat yang disampaikan anakku ke Pian, aku kada bakal mengadakan pesta adat setelah kematian dari anakku ini, ucap bapak almarhum sambil memberikan sebuah amplop coklat yang lumayan tebal. Inggih Pak, minta rela, minta ridho Pak. Tapi ini apa ya Pak? Ucapku heran ketika beliau memberikan amplop tersebut. Kada apa-apa, ini sagan Pian dan kawan Pian. Kaina dibuka di jalan haja, ucap beliau sambil memeluk tubuhku. Dan akhirnya kami pamit dan menuju ke pasar dermaga untuk mengajak Ahmad ke warung ketupat kandangan dan janjian ketemu dengan sopir mobil pick up untuk mengembalikan ban serepnya. Kebetulan di dekat pasar ada tukang tambal ban. Jadi kami mengganti ban yang bocor untuk dipasang kembali ke mobil ambulan yang kami bawa. Tetapi anehnya, ketika ingin ditambal dan dicari lubangnya untuk diperbaiki, ban tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan tidak bocor. Sungguh hal yang aneh tapi nyata. Masya Allah Mat, teriakku pada Ahmad yang sedang serius menyantap ketupat kandangan. Astagfirullah bang, bisa gak sih gak usah ngagetin, aku hampir kesedak tulang haruan ini, ucap Ahmad. Nih Mat, lihat, aku memperlihatkan isi dalam amplop tersebut. Ya Allah, bisa beli ketupat kandangan buat makan sekampung ini sih. Ahmad terkaget dengan mata melotot. Dah Mat, ntar kita lihat dalam mobil aja, takut jadi perhatian, ucapku sambil memasukkan amplop ke dalam tas selempangku. Saat kami sedang makan, kami dihampiri oleh sopir pick up yang bernama Kang Maman yang menolong kami ketika ban bocor. Assalamualaikum Om. Widih, enak bener nih makannya, ucapnya. Iya Kang Maman, sini ikut makan bareng, saya traktir, kata Ahmad mendahului ketika aku ingin membalas salamnya. Aku pun hanya menggelengkan kepala atas ulah konyol Ahmad. Oh iya Om, makasih, kami sudah makan. Gimana Om, bannya udah diperbaiki? Ucap Kang Maman. Sudah Kang, tapi aneh sih Kang, belum diperbaiki, bannya bener sendiri, ucapku. Memang sebenarnya ban mobil Om itu nggak kenapa-napa. Makanya saya tadi malam heran, ban bagus kok malah dilepas dan cari ban serep, ucap Kang Maman sambil tersenyum. Itu biasa Om, biasanya itu bukan gangguan, tapi rasa sayang dari makhluk Allah yang lain agar Om istirahat, sehingga tetap melanjutkan perjalanan dalam keadaan yang aman. Terlebih tadi malam itu hujan deras kan Om. Biasanya di daerah sini kan kalau habis hujan terbitlah kabut, ucap Kang Maman. Oh iya, sungguh perjalanan kali ini aku mendapatkan banyak pelajaran. Kemudian kami berpisah dengan Kang Maman bersama kernetnya, dan aku juga Ahmad melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Sesuai rencana tadi di warung,
kami menyempatkan melihat uang dalam amplop tersebut. Dan ternyata isinya 2 gepok duit 50 ribuan. Artinya itu jumlahnya 10 juta. Dibagi 2 dong. Emang ya, begitu banyak cara bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya dan memberikan apa juga kepada siapa sesuatu itu diberikan. Dan sampai kami tiba di Banjarmasin, kami dalam keadaan yang selamat, sehat, dan penuh rasa syukur. Demikian Mas Tama cerita yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga Mas Tama dan sahabat Adapa Gerangan menikmati dan mengambil beberapa pelajaran dari kisah nyata yang telah saya bagikan. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tama, kayak manggil diri sendiri nih. Sudah berbagi pengalaman berharganya untuk didengar oleh teman-teman di Ada Apa Gerangan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua ya. Maaf juga ini kalau logat dan banyak kosakata tidak sesuai dengan aslinya, dan beberapa tidak saya artikan karena memang nggak tahu artinya sih. Kayak PH kuluku, apa kira-kira ya? Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Saya juga penasaran ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan cerita yang lainnya. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita juga seperti Mas Tama, bisa dikirim melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Atau untuk kontak yang lainnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Di sana ada alamat Instagram maupun alamat WA yang bisa dihubungi. Baiklah, saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.